Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin para orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, para saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, karena memang pujian yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sedikit pun kekurangan dan aib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam penjelasan al-haditsa al-haditsus tsalits wal 20, hadis yang ke-23. Kemarin kita sudah menyinggung bahwasanya zikir itu ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mutlak, yakni tidak terbatasi oleh waktu-waktu tertentu, dan yang kedua adalah muqayyad, yaitu berkaitan dengan waktu. 6. Wa ammal muqayyadu, adapun zikir-zikir yang muqayyad adalah fayakunu fi mawatina, itu terjadi di beberapa tempat. Minha, diantaranya adbaru sholawatil maktubati, di akhir atau selesai daripada sholat wajib. Maka kita disyariatkan, kita disunnahkan untuk berzikir. Bayangkan zikir-zikir yang sudah kita hafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus sholata, apabila kalian sudah selesai mengerjakan daripada salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah qiyama, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk, wa ala junubikum, atau di pembaringan kalian. 6. Wa minha, diantaranya lagi ba'da ada'il manasiki, setelah menunaikan apa? Manasik haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah menunaikan manasik haji kalian, maka fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama bapak-bapak kalian. Disebutkan oleh ahli tafsir, orang-orang dahulu kalau mereka sudah menunaikan ibadah haji, maka mereka menyebut-nyebut keutamaan ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, orang tuaku begini, orang tuaku begini. Maka Allah turunkan ayat ini. Setelah kalian manasik haji, yang wajib kalian tunaikan adalah berzikir, menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum abaikum, sebagaimana abaakum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut dahulu ayah-ayah kalian. Au asyadda dzikra, bahkan penyebutan zikir yang lebih daripada itu. Lebih daripada itu, karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian. Beda dengan makhluk. 6. Wa minha, dan diantara zikir-zikir yang muqayyad, indal hammi bil wuqu'i fi dzanbi, tatkala seseorang timbul di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka sesegera dia mengingat Allah. Karena kalau dia ingat Allah, betapa agungnya Allah di hatinya, dia akan jauhi semua itu.
Orang terkadang jatuh ke dalam maksiat karena lupa sama Allah. Lupa akan kebesaran Allah. Lupa akan ancaman-ancaman Allah. Lupa akan adab Allah yang begitu syadid. Dia lupa. Sehingga dia meremehkan. Nanti kita taubatlah. Dia kedepankan rahmat Allah. Padahal para ulama menyebutkan bahwasanya kalau orang itu mau melakukan perbuatan maksiat, kedepankan rasa azab Allah, rasa takut kepada Allah. Tapi kalau orang jatuh ke dalam perbuatan maksiat, kemudian mau futur, maka kedepankan rahmat Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha menerima taubat. Seberapapun dosaku, Allah Maha menerima. Tatkala aku mau kembali kepada Allah. Tapi tatkala kita berbuat maksiat, jangan dikedepankan ini. Kalau ini yang dikedepankan, dia berbuat maksiat. Nanti aku taubat, Allah Maha Pengampun. Tidak. Tapi kedepankan adalah ingat adab Allah. Ingat ancaman Allah. Ingat ngerinya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian tatkala seorang jatuh atau ingin ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dal wuku'i fihi. Demikian seorang yang telah jatuh ke dalam perbuatan maksiat, karena Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui atau tidak diakui, sadar atau tidak sadar, kita banyak melakukan kekeliruan. Seberapapun kekuatan kita untuk menjauhinya, maka kita adalah khata'un, kata Rasulullah. Banyak melakukan dosa. Karena khata'un di situ ada sigodul mubalaghah. Banyak melakukan kesalahan. Bukan sekali atau dua kali, banyak. Dan itu kita sadari. Itu kita sadari. Meskipun kita nampakkan kebaikan kepada manusia, tapi banyak kekurangan kita. Kalau kita yang koreksi diri kita, oh iya. Karena seorang ulama mengatakan, seandainya dosa itu mengeluarkan bau yang busuk, nggak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Allah tutupi semua aib kita. Tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati Bapak, sifat dari orang-orang yang bertakwa, yaitu tatkala dia ada keinginan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Demikian tatkala dia sudah jatuh kepada perbuatan maksiat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila mereka ditimpa oleh sekelompok syaitan, yakni ingin dijerumuskan ke dalam perbuatan maksiat, massah, diberikan waswas atau dihampiri syaitan, ingin dijerumuskan ke dalam perbuatan maksiat, maka tadzakkaru, dia kembali berzikir, dia ingat Allah. Dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idzahum mubsirun. Ketika itu nampak baginya bahwasanya ini adalah kemaksiatan, kemudian Allah berikan dia jalan keluar untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Perbuatan maksiat tersebut. Dan ini yang terpenting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu meninggalkan perbuatan maksiat bukan karena kehebatan kita, bukan karena keahlian kita dari syaitan, bukan karena kita sudah mampu melakukan ini dan itu, bukan. Tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segera Allah Subhanahu wa ta'ala ingat dia. Siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Tapi tatkala seorang jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, apalagi mengingat Allah, maka Allah tidak akan ingat dia di kondisi-kondisi dia terdesak. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau yang tadi ayat yang menunjukkan sebelum dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Yang kedua, ayat walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila telah melakukan fahishatan, perbuatan keji, perbuatan nista, au zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka. Bagaimana dikatakan orang mendolimi dirinya? Dengan
perbuatan maksiat. Tatkala seorang berbuat maksiat itu pada hakikatnya dia telah mendolimi diri mereka sendiri. Dia telah mendolimi diri mereka sendiri. Maka apa kata Allah? Zakarullah, seketika dia mengingat Allah. Seketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah, mengingat imannya dia kepada Allah. Kok saya beriman, kok saya orang mukmin, kok saya begini? Kok saya mukmin, kok saya melakukan begini? Maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Maka seketika itu mereka beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim Bapak, ini mukmin, ini orang yang bertakwa. Bukan leha-leha dengan dosanya. Tapi kalau dia merasa ini kekeliruan, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Wa minha, dan diantara berzikir lagi yang muqayyad adalah indas sabahi wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Dan ini tolong dijaga. Kalau sekiranya kita tidak bisa menghabiskan semuanya, kita usahakan yang bisa kita mampu dengan sedikit tambah sedikit demi sedikit. Ini penting. Dia adalah penjagaan seorang muslim. Makanya Al-Imam Al-Qattani menulis kitab apa? Hisnul Muslim, penjagaan seorang muslim, perlindungan seorang muslim. Perlindungan seorang muslim dari godaan syaitan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zikir pagi dan petang ini, wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikirlah, sebutlah Rabbmu di dalam dirimu, di dalam jiwamu. Tadarru'a wa khifata, dalam keadaan tadarru', dalam keadaan merengek, merendahkan diri, menghancurkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, takut kepada Allah. Dunal jahr, kurang daripada dikeraskan, yakni antara lirih, yakni lirih, enggak dikeraskan. Minal qauli, dari ucapan-ucapan zikir-zikir, bil guduwi wal asal, di pagi dan di petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ghafil, lalai, dilalaikan oleh syaitan. Dilalaikan oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun, para laki-laki, la tulhihim, yang mereka tidak dilalaikan, tijarah, perdagangan mereka. Bukan berarti mereka nggak berdagang, berdagang mereka. Tapi mereka tidak dilalaikan oleh dagangannya, tidak dilalaikan oleh kesibukan mencari nafkah di dunia. Karena dia sadar tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Adapun mencari rezeki, mencari nafkah, itu hanyalah wasilah untuk mencukupkan dia untuk tegak ibadah kepada Allah. Sehingga kalau dalam rangka dia mengumpulkan harta, kemudian dia melalaikan akhiratnya, orang ini rugi. Orang ini rugi. Dia tahu kalau tujuannya itu hanyalah ini, akhirat. Tapi tatkala dia lalaikan akhiratnya demi ini, berarti dia sudah salah. Dia sudah keliru. Hilang sudah tujuan utamanya. Kenapa kita mencari rezeki? Ya kan kita nggak bisa ibadah, Ustaz. Kalau kita nggak mencari rezeki, Masya Allah itu yang bagus. Memang seperti itu. Tapi tatkala dia sibuk sampai dia meninggalkan ini, berarti tujuannya telah salah. Bukankah kita lakukan ini untuk ini? Kenapa ini sudah lalai sebab ini? Sedangkan ini cuma sebab, ini wasilah. Berarti kita sudah keliru ketika itu. Kita ingat lagi, tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, mana rezekimu yang di dunia yang banyak? Mana harta-hartamu? Kenapa kamu nggak bisa membangun ini dan itu? Kenapa kamu nggak bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak? Kita nggak akan ditanya oleh Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, mana ibadahmu ketika di dunia? Mana waktumu ketika di dunia? Kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Mereka la tulhihim tijarah wala bai'un, mereka tidak dilaikan oleh tijarah, perdagangan, wala bai', jual beli,
an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang tercela. Adapun berdagang dan seterusnya itu perkara yang terpuji. Namun tatkala dilalaikan dari hal yang seperti ini, maka terjadilah dia tercela disebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang zikir pagi petang, kata Allah, wasabbih, dan sucikan Rabbmu, yakni dengan mengucapkan subhanallah, wa bihamdi rabbik, dan pujilah Rabbmu, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, qabla tulu'i syams, sebelum terbenamnya matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, yakni pagi dan petang. Wa qad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun, hadis yang begitu banyak, fi adhkarin muayyanah, di dalam penjelasan tentang zikir-zikir tertentu, tuqalu 'inda sabah, yang diucapkan di pagi hari, wal masa, di pagi hari dan sore hari, wahiyya mabsutatun fi kutubil adhkar, dan ini banyak, luas atau banyak terpapar di fi kutubil adhkar, di kitab-kitab zikir, fayambaghi lil muslimi hifdzuha, maka hendaklah seorang muslim untuk menjaganya, menghafalnya, dan memperhatikan zikir-zikir tersebut. Seperti apa, Pak? Zikir petang. Ahlu sunnah itu bukan hanya pakaiannya yang sunnah, tapi amalannya amalan sunnah, akidahnya akidah sunnah, akhlaknya akhlak sunnah, adabnya adab sunnah, amalannya sunnah. Itulah dia ahlu sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada aib. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Tidak ada aib. Bukan suatu bentuk cacat, kekurangan atau rasa malu tatkala seorang menyandarkan diri kepada manhaj salafun saleh, tapi batinan wa dhahira, baik secara batinnya maupun yang nampak. Adapun kalau nampak saja maka ini tidak benar. Seperti kedudukan orang-orang munafikin, kata Syekh, di zaman Rasulullah, yudhiruna al-iman, mereka menampakkan iman, maafi batonihi min nifaq, padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya sifat kemunafikan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, dia sama, apa yang dia tampakkan dan apa yang ada di dalam hatinya. Di antara zikir-zikir petang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca ya ayat kursi. Kemudian 3 kul. Kemudian 3 kul ini 3 kali. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah, itu kalau pagi. Kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur kalau pagi, wa ilaikal masir kalau sore. Dan seterusnya dari zikir-zikir pagi dan petang. 6. Kemudian wa minha, di antara zikir-zikir yang waktunya muqayyad, terikat, adalah al-adhkarul musahibatu lil mar'i, zikir-zikir yang menemani seorang hamba, seorang ahlu sunnah, mulai dari bangun sampai dia tidur lagi. Ini harus dijaga sebagai seorang ahli sunnah. Fi syu'uni hayatihi, di dalam segala bentuk kondisi kehidupannya. Kadzikril ladzi yuqalu 'indal istirahat, seperti zikir bangun tidur. Gimana, Dek? Zikir bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, wa 'inda dukhulil khala, masuk WC. Mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khawath wa 'inda dukhulil manzil
tatkala mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, atau sebagaimana dalam sebuah riwayat, hanya saja ini dhaif kata para ulama, sehingga tidak boleh dirutinkan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Wal khuruju minhu, keluar dari rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima udlama au ajhal au yujhal alayya. Ini harus diamalkan terus, dan ini sekali aja kita hafal, Pak. Kenapa saya katakan sekali aja dihafal? Karena kalau kita sudah amalkan terus, dia nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Beda kalau ilmu kita hafal kemudian kita tinggalkan, dia hilang, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Wa illar tahala. Kalau tidak, dia akan pergi. Ya kan? Pergi. Wa inda lubsi thawb. Tatkala memakai pakaian, baru Allahumma lakal hamdu. Gimana? Allahumma alhamdu bima kasautanihi. Naam. Wa inda rukubi dabbah. Tatkala naik kendaraan, gimana, Pak? Subhana alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Ustaz, sekarang mana kita naik dabbah, Ustaz? Naik unta atau keledai? Iya, naik motor kita. Naik motor kita. 6. Kemudian inda safari wa ma asbahaha, tatkala safar dan yang lainnya, wa hiya mabsutatun fi sunnatin nabawiyah, dan ini terpapar di dalam sunnah nabawi. Wa qad jama'aha Fa'aja dan Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengumpulkan tentang zikir-zikir ini dan membaguskannya fi kitabil adhkar, dalam kitab yang berjudul Al-Adhkar, zikir. Taib. Faedah berikutnya dalam hadis yang ke-23, ilmu qadri shalah. Hadis ini membicarakan tentang agungnya kedudukan salat di dalam Islam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun. Salat itu cahaya, Bapak. Salat itu cahaya. Fahiya nurun lil 'abdi fi qalbihi. Maka salat itu akan memberikan cahaya seorang hamba di dalam hatinya, sehingga hatinya bersih. Bukan berarti tidak pernah berbuat maksiat, tapi hatinya bersih. Tatkala dia berbuat dosa, dia kembali bertaubat kepada Allah. Ini hati yang bersih, Bapak. Bukan hati yang nggak pernah berbuat dosa. Tatkala dia terkena dosa, maka istaghfara wa taba thukila qalbuhu, maka hatinya kemudian kembali bersih dengan istighfar dan taubat. Wa nurun lahu fi wajhihi, ada cahaya di wajahnya. Meskipun mungkin dia orang yang hitam, tapi ada kelihatan wajah cahaya dari wajahnya disebabkan daripada salatnya. Wa nurun lahu fi qabrihi, demikian Allah akan berikan cahaya dari salatnya di kuburannya. Wa nurun lahu fi hasyrihi wa nashrihi, dan cahaya tatkala dia dikumpulkan pada hari kiamat. Wa nashrihi, cahaya tatkala dia dibangkitkan, tatkala kondisi dalam keadaan zulmah, kegelapan, dalam kondisi gelap. Jangan Bapak menyangka bahwasanya tatkala seorang ingin berjalan di sirat itu diterangi oleh cahaya. Tidak. Seseorang akan melewati sirat tersebut sesuai dengan cahaya mereka masing-masing. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki cahaya, dia akan tergelincirkan ke dalam neraka jahanam. Dia berjalan sesuai dengan cahayanya, Bapak. Dan ketika itu nggak ada cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina, pada hari kalian melihat kaum mukminin wal mukminat, laki-laki maupun wanita, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan sekeliling mereka. Kata para ulama, ai fi sirat, di jembatan, di jalan tersebut.
Alangkah mengerikannya, saudara, jalannya sangatlah kecil. Yang orang ada yang merangkak melewatinya, nggak ada lagi cahayanya. Nggak ada lagi cahayanya. Seandainya terang dengan jalan yang seperti itu bisa membinasakan manusia, apalagi kalau nggak ada cahaya. Alangkah begitu pentingnya kita menjaga daripada ibadah yang mulia tersebut yang akan memberikan cahaya pada hari kiamat nanti. Wa fil musnad an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara as-salata, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadhu 'alaiha, siapa yang berusaha menjaga salat ini, kanat lahu nuran, maka bagi dia adalah cahaya, wa burhanan, bagi dia adalah burhan, petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Siapa? Siapa yang menjaga salatnya. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya ini, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahayanya, wala najatun, gak ada keselamatan baginya, wala burhan, dan tidak ada bukti bagi dia. Tidak ada bukti bagi dia. Karena apa yang kita bisa perlihatkan kepada Allah, bukti keimanan kita, Bapak. Kalau kita nggak sholat, berani kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian kita nggak pernah sholat, nggak bisa kita membuktikan. Kita bisa memberikan bukti kepada Allah tatkala kita sudah ibadah, itu pun kita nggak seyakin-yakinnya Allah terima. Makanya kita senantiasa, ya Allah, terimalah doaku, terima amalku. Tapi ada gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada sholat, apa yang harus kita perlihatkan kepada Allah? Apa buktinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazinahu aw hazanahu amrun, tatkala sesuatu menyedihkan kepadanya Rasulullah, aw asabahu amr, ada perkara yang menimpa beliau, maka naza'a ila shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera untuk salat, untuk menenangkan daripada hatinya tersebut. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arihna bis salati ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, tenangkan kami dengan salat. Bagaimana bisa dia mencapai ketenangan dalam salat? Dia capai dengan kekhusyuan. Salat dengan penuh tumanina. Dia ingat apa yang dia baca, dia hayati apa yang dia ucapkan, itu akan merasakan daripada kekhusyuan daripada salat. Bukan hanya sekedar melafadzkan, sudah hafal dilafadzkan, entah apa maknanya itu. Dia bertakbir Allahu Akbar, tapi dia tidak merasa akan kebesaran Allah, akan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian para sahabat tatkala mereka mengangkat tangannya menyebut nama Allah, Allahu Akbar, mereka gemetar tangannya. Kenapa? Mengingat akan kebesaran Allah. Mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu lil 'abdi biha insyirahu sadr, dan dengan salat seseorang akan meraih daripada kelapangan dada, wa tuma'ninatul qalbi, dan ketenangan hati. Di mana di zaman ini yang banyak huru-hara, banyak orang mencari ketenangan, sehingga dihabiskan waktunya di tepi pantai, dihabiskan waktunya di puncak gunung. Demi apa? Mencari ketenangan. Carilah ketenangan dengan amalan soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar yang terbaik. Wal unsu bi munajatir Rabbi azza wa jalla, dengan salat seorang akan merasa senang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan sesungguhnya tidak ada kenikmatan dunia melainkan ketika sujud. Tidak ada kenikmatan dunia melainkan ketika dia sujud.
bermunajat kepada Allah di kesendiriannya, karena di situ dia perlama sholatnya, perlama sujudnya. Di situ dia rasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Dia curahkan semua apa yang dia inginkan kepada Allah. Semua masalahnya, unek-uneknya dia luangkan semua kepada Allah. Bukan diberikan kepada manusia. Kemudian kata Syekh, wat-taufiqu lil ilmi nafi' wal amali salih. Dengan salat Allah akan memberikan taufik dengan amal, dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kapan ilmu itu bermanfaat, Bapak? Nah, ilmu yang diamalkan, ilmu yang mampu menjauhkan seseorang daripada perbuatan maksiat, dan ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dekat dia kepada Allah. Tapi kalau semakin banyak ilmunya, semakin jauh dari Allah, maka koreksi ilmunya. Ada yang salah dari ilmu kita. Kemudian wal amali saleh, Allah akan mudahkan dia beramal saleh. Kita sering ulang-ulang, kita mudah amal saleh karena Allah. Kita mudah amal saleh karena Allah. Wat tasdid, wat taysir, Allah mudahkan dia untuk menempuh jalan yang benar, diluruskan jalannya. Wat taysir, Allah mudahkan fi jami'i syu'unil hayah, di segala bentuk kondisi kehidupannya. Kan berarti nggak pernah dapat masalah, Pak? Dapat masalah. Tapi Allah berikan dia jalan keluar. Dan ini yang terpenting. Itu yang terpenting. Walidha qala azza wa jal, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang salat. Apa kata Allah? Wasta'inu, meminta tolonglah kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Allah akan kuatkan kita dengan salat kita. Allah akan kuatkan kita dengan kesabaran kita. Wa innaha lakabiratun, hanya saja sabar dan salat itu kabirah, besar, berat. Ya tidak, Pak? Iya. Kesabaran itu berat. As-sabru diya, nanti kita akan jelaskan sabar itu adalah cahaya, tapi cahaya yang seperti apa? Berat. Demikian salat itu berat, Bapak. Amal soleh itu berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sehingga perlu mengatakan yang memudahkan seseorang untuk ibadah adalah kekhusyuan. Yang memudahkan seorang ibadah adalah kekhusyuan. Khusyuk dia di dalam ibadahnya, ini yang memudahkan dia. Adapun dia ibadah dengan dohirnya saja, mentah istilahnya, nggak mateng, isinya nggak ada, maka iya, dia akan lesu, berat, dan kelak akan dia futur. Nah, ternyata sholat itu gini aja, berat, nggak ada isinya soalnya, nggak ada maknanya, nggak ada ruhnya, sehingga membosankan dan membuat futur, dan akhirnya orang-orang meninggalkannya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ulang lagi di ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Walaqad ab'ada man dhayya'a as-salata wa farrata fiha. Sungguh telah jauh orang-orang yang telah dhayya'a as-salat, telah menyia-nyiakan salatnya, farrata, meremehkan daripada salatnya, walam yuhafiz 'alaiha, dan tidak menjaga salatnya, fi awqatiha, di waktu-waktunya. Kata Allah, kata Syefal wailu lahu, kecelakaan baginya, wail, neraka wail baginya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailun lil musallin, wail, celaka, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Apakah lalai hatinya
ataukah lalai gerakannya, ataukah lalai dari waktu-waktunya. Celaka mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, al-hathu ala badlis sadaqati. Dalam hadis ada motivasi untuk memperbanyak daripada sedekah. Bukan memperbanyak jumlahnya, Pak ya. Mempersering. Karena kalau memperbanyak jumlahnya, orang yang sedikit dia nggak bisa. Tapi bagaimana dia, dan lihat Bapak, bobot daripada sedekah itu nggak dilihat dari jumlahnya dia, tapi dilihat dari pengorbanan seorang mengeluarkan sedekahnya. Karena orang yang punya uang 5 miliar misalkan, dia sedekahkan 10 juta, ini lebih ringan bagi orang yang punya uang 10 juta, dia infakkan 1 juta. Mana yang lebih berat? Lebih berat orang yang punya uang 10 juta. Seperti itu. Tapi dilihat dari mana dia mengeluarkan harta tersebut. Bukan dari jumlah nominalnya ini, banyaknya ini, tapi bagaimana dia mengorbankan hartanya. Makanya Umar mengorbankan hartanya setengah, Abu Bakar seluruhnya. Sehingga Umar mengatakan, kita nggak bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. 6. Tapi sedekah Bapak tibatan bihan nafs. Sedekah yang dari lubuk hati, dari kerelaan hati, bukan paksaan, bukan merasa nggak enak. Oh iya, masa saya nggak pernah sedekah? Yo, padahal saya kan banyak juga. Dari kebeningan hatinya Bapak, dari kerelaan hati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wasadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti tentang keimanannya. Ai burhanun wa dalilun ala sidqi imani sahibihi. Ini bukti, dalil tentang kebenaran iman orang yang bersedekah. Karena kalau bukan iman, dia nggak akan sedekah. Kecuali karena dunia yang tadi nggak enak. Biar saya juga ini. Katanya kalau sedekah dapat ini, dapat itu. Saya mau sedekah. Kalau bawa motor, nanti pulang sedekah motornya, nanti pulang bawa mobil. Sehingga loh, protes dia. Udah lama Ustaz nggak dapat mobil. Nggak benar ini. Ini sedekah yang diiming-imingi dunia. Sedekah yang nggak benar. Kalau Bapak sedekah tujuannya itu rugi Bapak. Saya katakan rugi sebesar apapun yang Bapak keluarkan, rugi. Sedekah karena Allah. Apa Bapak memilih mobil ditukar dengan motor, apa milih surga Allah? Alangkah kecilnya cita-cita kita. Alangkah remehnya cita-cita kita. Ada Pak? Ada? Nam nakhtatim biduai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.